Shalom, salam jumpa kembali dalam program Lemon Light dari Dewan PKP GPIB. Sahabat perempuan GPIB, mari kita kembali belajar dari tokoh-tokoh perempuan lainnya yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang baru lagi untuk kami boleh melakukan pengajaran dan juga memperlengkapi serta memberi inspirasi bagi banyak perempuan yang ada di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat. Belajar untuk menjadi perempuan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati. Dan kali ini kami mau belajar dari Zipora. Berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini, berkatilah kami dengan pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perempuan GPIB, kali ini kita akan belajar, mengulas, dan memperoleh inspirasi dari seorang tokoh perempuan lainnya dalam Alkitab, yaitu Zipora. Siapakah Zipora, saudara-saudara? Mari kita belajar. Hal yang pertama, Zipora adalah perempuan yang menjadi istri dari Musa. Keluaran pada pasal 2 ayatnya yang ke-21 mengatakan bahwa ketika Musa bersedia tinggal di rumah itu, yaitu di rumah ayah dari Zipora, yakni Yitro, lalu diberikanlah oleh Yitro kepada Musa, yaitu Rehuelah Zipora, anaknya, anak dari Rehuel atau yang kita kenal Yitro. Nah, sahabat perempuan GPIB, itu hal pertama bahwa dia bertemu dengan Musa ketika ia bersama dengan saudari-saudarinya, 7 orang anak dari Yitro, sedang berada di padang untuk memberi minum kambing domba mereka, tapi kemudian mereka diusir oleh para gembala, dan pada saat itulah Musa menolong Zipora dengan saudari-saudarinya, dan kemudian oleh ayahnya Musa diminta untuk datang dijamu. Bahkan kemudian kepada Musa diberikanlah Zipora sebagai tanda terima kasih, penghormatan, penghargaan kepada apa yang telah dibuat oleh Musa. Maka Zipora menjadi hadiah yang besar bagi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu tentang Zipora adalah ketika kita membaca Keluaran pasal 18 pada ayatnya yang kedua. Pada pasal 18 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa lalu Yitro, mertua Musa, membawa Zipora kepada Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Jadi yang kedua adalah bahwa Zipora dibawa oleh Musa ketika Musa kembali ke Mesir. Tetapi kemudian ketika Musa harus menghadapi situasi yang sulit di Mesir, Zipora dibawa pulang oleh ayahnya, oleh mertua Musa. Pada saat-saat yang sulit, melewati berbagai tantangan, Zipora mendampingi Musa melewati perjalanan panjang kembali ke tempat, ke keadaan dari mana Musa datang, dan Musa bertemu kemudian dengan Zipora. Zipora mendampingi Musa untuk kembali ke negeri di mana Musa telah pergi dan meninggalkan negeri itu, tetapi karena panggilan untuk memberikan pembebasan, perjuangan bersama dengan kaumnya, Musa kembali, dan Zipora mendampingi Musa.
Yang ketiga, saudara-saudara, adalah kalau ketika kita membaca Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 24 sampai dengan 26. Dalam perjalanan ke Mesir, Musa berhadapan dan bergulat dengan Tuhan. Dikatakan di sana Tuhan ingin membunuh Musa. Tetapi pada saat-saat yang sangat kritis, pada saat yang sangat menentukan, yang ada di sebelah Musa adalah Zipora. Dan apa yang Zipora lakukan? Dia mengambil tindakan yang tepat, tindakan yang diperlukan untuk keselamatan dari Musa, yaitu dengan melakukan atau mengerat, atau dengan kata lain, sunat kepada anaknya laki-laki, dan kemudian dengan kulit yang dikerat itu, dia menempelkannya kepada kaki Musa, dan dengan cara itu Musa diselamatkan. Bahkan kemudian dia menyatakan bahwa Musa adalah pengantin yang terkait dengan darahnya. Nah, sahabat perempuan GPIB, mari kita belajar dari beberapa kenyataan yang mengisahkan tentang Zipora. Yang pertama, pelajaran yang kita mau ambil untuk menginspirasi kita perempuan yang GPIB yang terkasih, yaitu bahwa Zipora adalah seorang perempuan yang memiliki tekad yang kuat dan memiliki kemandirian. Tekad yang kuat dan mandiri, dua hal yang dimiliki oleh Zipora, sehingga dalam keadaan seperti apapun dia bersedia untuk berjalan dengan Musa suaminya. Dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan sekalipun, dia berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengambil tindakan secara mandiri, dan itu dilakukan demi keluarganya. Pelajaran yang kedua, kita belajar bahwa Zipora adalah pribadi yang memberikan perlindungan dan sekaligus yang memberikan dorongan, support system yang luar biasa bagi keluarganya. Hal ini diperlihatkan ketika Musa mengambil keputusan untuk kembali ke Mesir dan berjuang di sana. Zipora tidak memikirkan dirinya dan kesenangan dirinya sendiri. Ia berani untuk kemudian meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaum keluarganya, dan pergi bersama dengan Musa. Ia berani lakukan itu karena dia tahu dia adalah support system bagi Musa, karena dia tahu bahwa keluarganya memerlukan juga lindungan, penjagaan. Keluarganya membutuhkan dia dimanapun, dan hal inilah yang menginspirasi Zipora untuk dia menjadi orang yang berani untuk mengelola apa yang menjadi miliknya. Keluarganya adalah harta milik yang paling berharga bagi dirinya, dan karena itu dia bersedia melakukan apapun bagi keluarganya. Yang ketiga adalah Zipora merupakan pribadi yang gigih tapi juga tekun. Ia tidak menyerah begitu saja dalam menghadapi berbagai tekanan. Zipora bisa saja kembali kepada ayahnya ketika dalam perjalanan yang begitu kritis situasinya. Musa berhadapan dengan kehilangan nyawa. Pilihannya bisa saja Zipora kembali dengan anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Tapi bagi Zipora itu bukan dirinya. Dia adalah seorang yang gigih, dia adalah orang yang tekun. Gigih dengan keputusan yang sudah diambil, tekun menjalani apa yang harus dia perjuangkan. Ia tidak mudah menyerah terhadap berbagai tekanan. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, Zipora adalah orang yang berani
Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Ia berani mengambil resiko. Dia tidak tahu apakah dengan tindakan yang dia lakukan akan menyelamatkan Musa ataukah tidak. Tetapi dia berani untuk mengambil resiko dengan melakukan sunat kepada anaknya. Bukan Musa yang melakukan, tapi Zipora yang melakukannya. Sekalipun itu berlawanan dengan tradisi, dengan kebudayaan yang ada, berlawanan dengan apa yang menjadi kepercayaannya selama ini. Tapi dia berani untuk melakukan sesuatu. Sekalipun resikonya akan menjadi besar. Tapi ketika tindakan berani yang dia lakukan itu akan menolong keluarganya, akan membuat keluarganya selamat, dia tidak ragu untuk melakukan hal itu. Sahabat perempuan GBIB yang terkasih, 4 hal kita belajar dari Zipora. Sebagai perempuan-perempuan yang bagian ada dari keluarga, ada yang masih harus berjuang, menghadapi berbagai situasi dan harus mengambil keputusan. Banyak orang mungkin tergantung pada kita. Sungguh-sungguh mereka harus menggantungkan semua harapan, menggantungkan cita-cita, menggantungkan hal-hal untuk mencukupkan hidupnya pada banyak perempuan, sahabat-sahabat GBIB. Dan karena itu saya percaya ada banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang sedang mengikuti program ini, yang sementara berjuang dengan hidup, dengan keluarganya, dengan anak-anak, dengan suami, dengan orang tuanya. Mereka sedang berjuang. Mari belajar dari Zipora. Dia bukan orang yang dulunya percaya pada Allah yang sama dengan Musa. Tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Musa, dan dia hidup bersama sebagai suami, sebagai istri dari seorang Musa, dia rela melakukan banyak hal. Mari kita belajar di tengah-tengah berbagai perjuangan kita. Jadilah perempuan-perempuan yang memiliki kemauan yang keras dan mandiri. Kita punya banyak peluang. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan penting. Dan percayalah, saat ini Tuhan mau memakai perempuan-perempuan GBIB. Tuhan mau memakai sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi alatnya. Karena itu bangun kemauan diri, bangun kemandirian kita. Jangan menunggu orang lain melakukan sesuatu bagi kita, tapi ambil kesempatan. Lakukan itu, kalau itu untuk kebaikan dirimu dan kebaikan keluargamu. Pakailah hidupmu, dirimu, sebagai support system yang bagus, support system yang baik, yang sungguh-sungguh akan menopang seluruh keluarga. Pakai dirimu sebagai alat untuk juga menjaga, melindungi keluargamu. Hal yang paling besar yang kita miliki adalah cinta kasih kita. Dengan cinta itu, kita menopang, kita menjaga, kita merawat keluarga kita. Hal yang ketiga yang tadi kita belajar dari Zipora adalah tetap jadi perempuan yang gigih, tetap jadi perempuan yang tekun. Orang mungkin memandang kita lemah, tidak berdaya, rapuh. Tapi di dalam Tuhan, sahabat-sahabat perempuan GBIB, Anda adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Karena itu bangun, tetaplah gigih berjuang, dan jangan lupa bertekun dalam keputusan iman. Tetap berjalan bersama dengan Kristus. Yang keempat, kita belajar untuk, kalau Anda punya iman, Anda harus punya keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan yang paling sulit sekalipun. Keberanian untuk membuat keputusan sekalipun itu harus mengalahkan keinginan, kesenangan, kenikmatan saudara. Tapi saudara harus berani. Berani mengambil keputusan demi keselamatan, demi untuk keluarga kita. Ada banyak sahabat perempuan GBIB di luar sana yang butuh support system, yang butuh pertolongan, yang butuh inspirasi dari kita. Pergilah, jadi berkat bagi mereka. Jadilah sahabat-sahabat perempuan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat perempuan GBIB, biarlah kita menjadi berkat dan diberkati melalui
firman Tuhan melalui kehidupan Zipora. Dan karena itu mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu. Kami sudah boleh belajar dari Zipora. Buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tekun, pribadi yang berkemauan keras, yang mandiri, yang memberikan diri sebagai support system bagi keluarga kami, yang memiliki kemauan yang besar untuk melindungi keluarga kami, bagaimanapun sulitnya keadaan. Dan kami percaya bahwa Engkau memakai kami, Engkau menopang kami, dan Engkau menolong kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Berkatilah banyak perempuan melalui program pada hari ini, Lamb and Light. Dan kami percaya program ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat, menaruh benih-benih yang akan hidup dalam masyarakat, dalam persekutuan gerejanya, secara khusus bagi sahabat-sahabat perempuan GPIB dimanapun berada. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Ini kami, para perempuan, menjadi milik Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perempuan GPIB, sampai jumpa lagi di program Lamb and Light berikutnya. Tuhan memberkati dan tetaplah sehat.